Perkenalkan, saya Antonius Marambaheri, mahasiswa Universitas Kristen Wiraucana Sumba, dengan nomor induk mahasiswa 242018. Dalam video ini saya akan membahas materi mengenai kebijakan fiskal dan moneter. Dan tujuan saya membahas materi ini untuk memenuhi ujian akhir semester pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Elsa Christine Saragih, SPMP. Baik, saya akan membahas materi. Pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan di bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana pengelolaan pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Yang pertama, tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, mencapai stabilitas perekonomian. Yang kedua, memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memperluas dan menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat. Yang kelima, mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan, mencegah pengangguran dan menstabilitaskan harga. Yang kedua, permasalahan umum dalam kegiatan ekonomi adalah inflasi. Yang pertama, inflasi adalah jumlah uang beredar di masyarakat yang besar dibandingkan jumlah barang dan jasa akan menyebabkan kenaikan harga barang. Yang kedua, cara dalam menghadapi inflasi melalui kebijakan fiskal antara lain. Yang pertama, BI sebagai bank sentral yang memiliki otoritas keuangan akan berusaha mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kedua, mengupayakan peningkatan produksi. Yang ketiga, keputusan mengatasi inflasi melalui kebijakan fiskal. Yang pertama, mengurangi anggaran pengeluaran pemerintah dengan mengoptimalkan pos-pos vital. Yang kedua, meningkatkan perolehan pajak melalui upaya peningkatan kesadaran pajak masyarakat serta pengenaan tarif pajak yang tinggi untuk beberapa komponen pajak yang dianggap perlu. Melakukan pinjaman pemerintah guna menutup kekurangan yang ada. Tetapi sifat dari pinjaman yang dilakukan pemerintah hanyalah sebagai pelengkap dalam proses pembangunan. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman. Kebijakan moneter banyak digunakan untuk mengatasi masalah perekonomian yang biasanya langsung berhubungan dengan tarik-menarik antara kepentingan ekonomi jangka panjang dengan keuntungan jangka pendek, misalnya kepentingan investasi dan kepentingan selisih nilai tukar. Macam-macam kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif. Suatu kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian dengan menggunakan instrumen struktur seperti open market operation atau OMO dan discount rate atau DR. Yang kedua, kebijakan moneter kualitatif, yaitu kebijakan moneter non-intervensi yang lebih banyak menekan pada kesadaran pihak perbankan dan yang berhubungan dengannya secara umum. Kemudian instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan pasar terbuka atau open market operation, OMO. Yang kedua, kebijakan tingkat diskonto atau discount rate atau DR. Kebijakan minimum atau reserve requirement. Yang keempat, pembujukan moral atau moral suasion. Yang pertama, kebijakan pasar terbuka atau open market operation. Kebijakan operasi pasar terbuka adalah
kebijakan pemerintah menjual ataupun membeli obligasi ke pasar bebas dengan tujuan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia, dan SBPU atau singkatan dari Surat Berharga Pasar Uang. Kedua, kebijakan tingkat diskonto atau discount rate BR. Kebijakan tingkat diskonto merupakan kebijakan pemerintah di bidang keuangan dengan cara menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum ke bank sentral untuk menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya meningkatkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Ketiga, kebijakan cadang minimum wajib atau reserve requirement ratio. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. Yang keempat, pembujukan atau himbauan moral suasion. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit, menghimbau agar bank meminjamkan uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Yang terakhir, C, keadaan dan kenyataan yang terjadi di Indonesia mengenai kebijakan fiskal dan moneter. Koordinasi antara dua kebijakan ini tidak menghilangkan efektivitas dari masing-masing kebijakan dalam mencapai masing-masing secara efektif. Dalam mengkaji interaksi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia untuk mencapai kinerja perekonomian, pengendalian inflasi dan pertumbuhan output yang stabil. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.